Jadi, saya akan menjelaskan yang pertama adalah mengenai tentang penyajian laporan keuangan. Jadi, penyajian laporan keuangan merupakan suatu standar akuntansi yang menjelaskan tentang komponen suatu laporan keuangan. Lalu, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. Tujuan dari laporan keuangan itu tuh yang pertama memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang nantinya akan bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Lalu, ada laporan keuangan lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, PSAK 207, catatan atas laporan keuangan, lalu informasi komparatif periode terdekat sebelumnya. Yang terakhir adalah laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya. Jadi, ada beberapa karakteristik umum tentang laporan keuangan, yaitu tuh yang pertama, penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Kedua, entitas menyusun LK atas dasar akrual kecuali laporan arus kas. Tiga, saling hapus aset dan liabilitas, beban dan pendapatan tidak dilakukan kecuali diizinkan oleh SAK. Selanjutnya, dalam menyusun LK, manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Kemudian ada juga informasi komparatif, yaitu tuh adalah entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya untuk seluruh laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau diisyaratkan lain oleh SAK. Salah satunya tuh informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan relevan. Lalu yang kedua tuh entitas dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan sepanjang informasi tersebut disusun sesuai PSAK atau ISAK. Salah satu contohnya tuh informasi komparatif terdiri satu atau lebih LK namun tidak LK lengkap. Perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali, retrospektif, atau reklasifikasi. Entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada awal periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan laporan keuangan komparatif minimum jika yang pertama, entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. Yang kedua, penerapan retrospektif. Penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya. Entitas menyajikan 3 laporan posisi keuangan pada akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya, dan pada awal periode. Jika entitas merubah penyajian atau pengklasifikasian, entitas mengungkapkan sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasinya. Struktur dan isi laporan keuangan. Identifikasi laporan keuangan. Entitas mengidentifikasikan laporan keuangan secara jelas dan membedakan dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Menyajikan informasi antara lain sebagai berikut: nama entitas dan periode laporan, apakah laporan satu atau kelompok, tanggal akhir periode atau periode yang dicakup, mata uang pelaporan, serta pembulatan yang digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aset dan liabilitas jangka pendek. Aset dan liabilitas jangka pendek. Klasifikasi dari aset lancar jika 1. Mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. 3. Mengharapkan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan atau kas atau setara kas sesuai dengan PSAK 207
kecuali aset tersebut penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Klasifikasi liabilitas jangka pendek jika 1. Memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. 3. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan atau tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Laporan posisi keuangan. Berdasarkan PSAK, laporan posisi keuangan terdiri dari yang pertama, aset yang berupa aset lancar dan aset tidak lancar. Yang kedua, liabilitas yang berupa liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Dan yang ketiga, ekuitas yang terdiri dari hak non-pengendali dan ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk. Sedangkan berdasarkan Standar Akuntansi Internasional atau IAS 1, laporan keuangan yang terdiri dari yang pertama, aset yang berupa aset tidak lancar dan aset lancar. Dan yang kedua, ekuitas yang berupa hak non-pengendali dan ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk. Dan yang ketiga, liabilitas yang berupa liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif adalah perubahan aset atau liabilitas ekuitas yang bukan berasal dari transaksi dengan pemilik. Penghasilan komprehensif terdiri dari laba rugi tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba dan rugi komprehensif dapat disajikan dengan dua cara. Yang pertama, satu laporan, yaitu bagian pertama laporan laba rugi dan dilanjutkan dengan bagian kedua penghasilan komprehensif lain. Dan yang kedua adalah dua laporan, yaitu laporan laba rugi dan laporan penghasilan komprehensif yang dimulai dari laba rugi tahun berjalan. Laba periode berjalan dan laba komprehensif dialokasikan untuk pemegang saham pengendali dan non-pengendali. Klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat. Jika disajikan berdasarkan fungsi, diharuskan pengungkapan berdasarkan sifat penyajian, pos luar biasa atau extraordinary item. Tidak diperkenankan lagi. Minimum line item untuk komponen laporan laba rugi komprehensif untuk memberikan informasi kepada pengguna pendapatan, beban keuangan, dan pajak. Laporan laba rugi komprehensif adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang laba rugi perusahaan serta pendapatan dan beban komprehensif lainnya. Meliputi yang pertama pendapatan, kedua biaya keuangan, ketiga bagian laba rugi dari entitas asosiasi, yang keempat beban pajak, yang kelima suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari laba rugi setelah pajak dan keuntungan atau kerugian setelah pajak. Yang keenam laba rugi, yang ketujuh komponen dari penghasilan komprehensif, yang kedelapan bagian dari komprehensif dari entitas asosiasi, yang kesembilan total laba rugi komprehensif. Ketika pos pendapatan atau beban bernilai material, maka entitas mengungkapkan sifat dan jumlahnya terpisah. Entitas menyajikan analisis beban menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya agar lebih relevan. Penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain yaitu berisi pos-pos penghasilan dan beban
yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan SAK. Ada dua kategori utama terkait reklasifikasi penghasilan komprehensif lain, yaitu penghasilan komprehensif lain yang tidak direklasifikasi. Contohnya adalah jika sebuah perusahaan menilai ulang aset tetap seperti properti, pabrik, dan peralatan dan menemukan bahwa nilai wajar aset tersebut lebih tinggi daripada nilai tercatatnya. Keuntungan dari penilaian ulang ini akan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi yaitu selisih kurs dari konversi mata uang asing. Contohnya, jika sebuah perusahaan memiliki entitas anak di luar negeri, fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian kurs yang diakui dalam menghasilkan komprehensif lain ketika entitas anak tersebut dijual atau dilikuidasi. Keuntungan atau kerugian tersebut akan direklasifikasi ke laba rugi. Bagian penghasilan komprehensif dari asosiasi yaitu diklasifikasikan berdasarkan yang akan direklasifikasi ke laba rugi atau tidak tergantung jenis komprehensifnya. Klasifikasi beban sifat dan fungsi. Klasifikasi beban berdasarkan sifat yaitu mengelompokkan pengeluaran berdasarkan jenis atau karakteristiknya seperti gaji, bahan baku, atau sewa. Klasifikasi berdasarkan fungsi yaitu mengelompokkan beban atau peran departemen seperti beban penyusutan, penjual, atau produksi. Materi selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menyajikan aset, kewajiban, ekuitas. Aset sendiri dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Sedangkan ekuitas dibagi menjadi dua, yaitu hak non-pengendalian. Yang kedua, ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk. Materi selanjutnya yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komparatif lain. Penghasilan komparatif memiliki pengertian tersendiri yaitu perubahan aset ekuitas yang bukan berasal dari transaksi pemilik. Laporan laba rugi dan penghasilan komparatif lain dapat disajikan menjadi dua cara. Cara yang pertama yaitu bagian pertama laporan laba rugi dapat dilanjutkan ke bagian kedua penghasilan komparatif. Cara yang kedua yaitu laporan penghasilan komparatif yang dimulai dari laba rugi tahunnya berjalan. Minimum line item laporan laba rugi yang pertama yaitu pendapatan, yang kedua yaitu biaya keuangan, dan yang terakhir adalah beban pajak. Materi selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan total laba rugi komprehensif. Rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir dalam laporan perubahan ekuitas yang pertama yaitu laporan laba rugi, yang kedua pos pendapatan komprehensif. Materi yang selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas atas catatan atas laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas atas catatan dan atas laporan keuangan berisi tentang analisis penghasilan komparatif berdasarkan pos. Yang kedua yaitu jumlah dividen dan diatribusikan. Materi selanjutnya yaitu laporan arukas. Berdasarkan PSAK nomor 207, laporan aruskas diartikan sebagai berikut: laporan aruskas yang mengatur persyaratan penyajian pengungkapan informasi aruskas. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Cynthia dari program studi akuntansi perpajakan 3B dengan NPM 237555060. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, dan saya akan melanjutkan materi mengenai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasikan. Selanjutnya adalah
materi amandemen PSAK 201 tahun 2020, dan ada satu lagi materi yang akan saya jelaskan mengenai amandemen PSAK 201 tahun 2021. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama itu penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi. Makna dari tidak direklasifikasi dalam sebuah laporan keuangan, khususnya pada penghasilan komprehensif lain, berarti tidak dipindahkan atau tidak dimasukkan ke dalam sebuah laporan laba rugi. Akan tetapi, angka-angka dalam penghasilan komprehensif akan tetap terpisah dan tidak akan mempengaruhi jumlah laba atau rugi pada sebuah laporan yang telah dibuat. Alasan kenapa penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi, karena yang pertama, transaksi tersebut bersifat jangka panjang dan bukan hasil dari kegiatan suatu operasi perusahaan. Yang kedua, yaitu tujuan dari pelaporan-laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna laporan. Baik, saya akan lanjutkan materi yang kedua tentang amandemen PSAK tahun 2020. Dalam amandemen ini, penyajian laporan keuangan tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek dan jangka panjang. Mengklasifikasikan salah satu kriteria sebagai jangka panjang, yaitu mensyaratkan suatu entitas memiliki hak untuk menangguhkan penyesuaian liabilitas setidaknya selama 12 bulan sesudah periode pelaporan. Yang ketiga, ada amandemen PSAK tahun 2021. Dan dalam amandemen ini, penyajian laporan keuangan sama dengan pengungkapan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi material menggantikan istilah kebijakan signifikat. Dan pada amandemen PSAK 201 mengubah istilah signifikat menjadi material dan memberikan kebijakan akuntansi material. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Baik, kemudian di sini ada contoh dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, yaitu dari PT Astra International dan entitas anak. Yang pertama dari judul yaitu PT Astra International dan entitas anak, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Diawali dengan pendapatan bersih, di mana pendapatan bersih dikurang dengan beban pokok pendapatan, maka dihasilkanlah laba bruto. Kemudian dari laba bruto ini dikurang dengan beban-beban yang ada, seperti beban penjualan, beban umum dan administrasi. Kemudian dari pengurangan beban tersebut, maka diketahui laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun 2020 senilai 21,741 dan 2019 senilai 34,54. Kemudian dari laba sebelum pajak penghasilan dikurang dengan beban pajak penghasilan, maka diketahuilah laba tahun berjalan. Untuk tahun 2020 senilai 18,571 dan untuk tahun 2019 senilai 26,621. Kemudian dilanjutkan dengan penghasilan komprehensif lain yang terdiri dari dua, yaitu yang pertama, pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Di sini pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi terdiri dari revaluasi aset tetap, pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja, bagian penghasilan komprehensif lain dari ventura bersama, bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi, dan pajak penghasilan terkait. Kemudian pos yang kedua yaitu pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi. Yang pertama, selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing, perubahan nilai wajar investasi lain-lain, lindung nilai arus kas, bagian penghasilan komprehensif lain dari ventura bersama, bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi, dan pajak penghasilan terkait.
di mana akan diketahui untuk penghasilan komprehensif lain dan tahun berjalan setelah pajak, yaitu senilai pada tahun 2020 yaitu 1,80 dan tahun 2019 senilai 3,342.